Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matis sihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillah alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus Majelis Taklim Permata yang hadir atau yang mewakili, kemudian jamaah yang alhamdulillah sudah banyak yang hadir, tapi banyak pula nanalul hadir. Tapi ndak apa-apa, sebab awak tadi kan keceknya jam 4.
ndak salat asar jam ampe. Kinilah setengah. Nah, kalau ndak diang suanan jam jalan jo. Nan hari tambah tua angsu aja bo. Di mati bo saya bikolai. Ya nak. Saya sepakai tau. Jadi kini ko sabananya jadwal buya kita Buya Samsul, tapi beliau minta ceng sabananya bukan minggu kalimo, tapi beliau minta tolong Buya isi sore kini ko biar lambo di minggu kalimo. Beliau meminta mode itu tu ambo yuan lebo. Samana ni hati ambo ke pulang kampung tadi. Ke Agam Bukit Tinggi. Ya, ke Kamang ambo pulang kampung tadi. Mencari pohon durian di belakang rumah ambo. Ini durian ko lah buat tapi lo masak lagi. Lah dapat ambo WA dari sana ambo pulang lagi durian lah ka masak kan betul. Cana tadi lah ka pulang saya. Tiba alai dek buya kita minta tolong ambo batalkan. Demi untuk ibu-ibu kasadonyo. Mudah-mudahan ibu-ibu kasadonyo nan hadir ataupun nan alun hadir. Ambo doakan senantiasa sehat walafiat. Amin. Tapi ambo ndak ka mendoan ibu panjang umur dah. Ya. Sebab kalau ambo doan ibu panjang umur pada so ambo beko. Tapi kalau ambo doan ibu sehat walafiat. Kemudian umurnya berkah. Serta rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir doa untuk ibu-ibu kasadonyo, untuk kita sadonyo, mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khotimah. Tu nanawa arok banai duit kamu. Mati awak husnul, masuk tu nampara lu. Dunia senang. Ambo yakin ibu-ibu lah senang saja satu ama. Bu. Dengar. Silakan Bu. Ambo yakin ibu-ibu sadonyo dia senang. Kalau ambo cali wajah sore ko ya wajah senang kedua. Yo. Nado wajah susah. Yo, ceria sih sadua. Ya itu mangkonyo nanjale sore ko ambo nampak ibu senang. Ko tiba di rumah tu ndak tahu mulai. Allah karim. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kini ko bu kita barado di bulan Dzulqa'dah. Tanggalnya kini ko tanggal 26. Bu. Tanggal berapa yo? Dzulqa'dah. Jadi ibu membacanya boleh dua. Satu Dzulqa'dah, yang kedua boleh Dzulqa'dah. Nama pertama apa tadi? Yang kedua Dzulqa'dah. Iku ambo jalan artinya. Ada nak tahu artinya Dzulqa'dah? Alon. Kalau Allah tahu tu ndak mau jalan. Tapi kalau alun ambo bantu menjalan. Yo alun tahu.
Okelah, mau bantu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zu itu artinya memiliki. Zu kan? Betul kan disambung tuh al-qaidah. Zu artinya memiliki, al-qaidatu artinya tempat duduk. Nah, zul qaidah artinya memiliki tempat duduk. Di zul qaidah itu bulan memiliki tempat. Ama kasihnya bu, ada makna tersiratnya. Contoh, jadi ambo elok dia paham. Kau anak mau kau kat tahu ibu. Iko ha. Kuir. Tadi ibu kan yang letak kursi sekolah. Dah letak sekolah. Kau kan tampek duduk. Taruh yang mau duduk lain. Kan itu tadi dong. Katiko ambola duduk di siko, tu tandoa. Kalau ambola duduk siko tanda apa? Tando ambola siap. Siap mangamo? Magi ceramah. Sama je ibu-ibu kasadonyo nan duduk di tampek masing-masing tu. Nyola duduk mencari tampek masing-masing. Adonan sengaja mencari tiang supaya bisa menyandang. Ya kan? Kalau tampek duduk namo tu. Katiko ibu lah duduk di tampeknya masing-masing, ibu pun sudah siap. Siap banget. Mandangan ceramah. Jadi bulan Dzulqa'dah itu artinya bulan orang-orang yang memiliki persiapan. Lai paham ibu? Kanak-kanak bisua. Kau umurlah 70 alunnya tahu arti Dzulqa'dah. Lupa, bukan tak tahu buya. Bahkan tak lupa buya panganak ko lah ba. Kapalo acok tan. Jadi Dzulqa'dah itu apa tadi? Bulan orang-orang yang sudah memiliki persiapan apa? Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan menyambut bulan Dzulhijjah. Itu. Bawa persiapan lo buya. Bu, ingin ke ibu lah ya. Bu. Lai terdengar. Tu beralu. Mau minum selong. Nyo asewa nak idoi. Ambo sebenarnya pakai jas, tapi dek angek mana tak bisa pakai jas tu. Tambah angek. Bu, saya terdengar. Baik. Bulan persiapan menyambut bulan Dzulhijjah. Aku harus ada persiapan buya. Sabab ibu di bulan Dzulhijjah itu ada dua ibadah nan harus nan membutuhkan persiapan. Ibadah pertama ibadah haji. Wah, tadi ibu membaca tadi minal masjidil haram ilal masjid
Masjidil Aqsa. Keluarga kita, dun sanak kita, tetangga kita, orang sekampung jo kita, kini mereka berangkat menuju Masjidil Tuhan untuk menunaikan ibadah. Jadi ibadah haji, Bu, harus ada persiapan. Apa persiapan pertama? Bu, kalau akan naik haji, kapai umroh misalnya, apa persiapan yang pertama yang harus dipenuhi? Kuat. Money kece Bu tuan. Piti. Ya kan? Ibu kalau ndak ada piti, bisa ndak barang ke haji? Bu, ibu ndak ada piti, bisa ndak barang ke haji? Bisa. Tu baca roh ya, jalan kaki. Ya kan? Pertanyaannya, ibu letalok jalan kaki. Sedang pai ke musola transitos elah payah. Ya kan? Barek kaki melangkah kemari. Kau baru di Kota Padang baru. Mungkin agak 5 kilo dari rumah ibu. Barek kaki. Apalagi ke Makkah. Tapi kalau pertanyaan bisa enggak? Bisa. Tapi bab ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau wak berjalan kaki beku banyak kendalanya. Di perjalanan awak, keamanan awak tu banyak kendalanya. Patang ambo mencari ado lewat di TikTok ambo mambo. Ya kan? Di WA ambo dulu masuk video orang pai ke Makkah berjalan kaki. Ada empat ibu tahu? Patang doa 3 bulanan lalu, akini ndak ada nampak lagi. Tak kamar imbo kawan ambo tu. Ya kan? Itu tanda apa? Tanda ada kesulitan, Bu. Kalau awak berjalan kaki bukan tak bisa asal lai siap awak berjalan kaki. Ada nambah sepeda bagai. Allah Karim. Tapi Bu, supaya lancar, ada kemudahan dalam perjalanan, fasilitasnya pun memuaskan, mengko harus jopiti. Pernah tak bisa ibu lalu di hotel bintang 5 tahu. Saya pernah naik haji angkat tangan lo. Ibu haji, dulu Bu Haji bintang berapa lo? Di hotel lah. Kita kena Bu Haji. Iya 2009 bintang berapa kira-kira? Lalu di hotel. Lila mau hotel lah. Kan itu dia Bu Haji mambai. Jadi ibu, kalau ada ibu kapai umroh, kapai haji, misalnya haragunya tu beragam, itu dek karena fasilitasnya berbeda. Buya, amun murah selama buya. Jadi silakan, tapi kadang-kadang murah pun tak barangke awaknya. Kan? Ada patang masuk di televisi itu, di TV. Di satu tempat ada orang lah mendaftar umrah tapi tidak barangke ini. Dek magaanmu murah tadi. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, bukan berarti yang murah tak terpercaya ya, jangan salah belum. Nabi ko, ada nak murah itu tak bisa dipercaya, tak itu mah kasihnya.
Artinya nan ingin nambah sampaikan ke ibu sadonyo, kok kapai haji awak, pai umrah awak, tetap awak hati-hati dengan terapel-terapel dan ado. Cari nan terpercaya lado pengalaman. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, artinya apa? Ibadah haji harus ada persiapan materi yang matang. Itu namanya material. Tapi ibu, tidak cukup je materi ini, bu. Ternyata harus ada pula persiapan moral. Ada material, ada namanya moral. Apa nama moral tu kok yo? Baik, bu. Fisik. Fisik tu materi tu. Badan awak sehat tu kebutuhan materi namo tu. Supaya badan sehat dijaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan buya makannya makanan nan baik itu. Istirahatnya dijaga, olahraganya dijaga. Itu sehat badan tu materi, masih kebutuhan fisik. Nan moral tu bu, moral tu perangai awak. Aduh ibu nak mencalik di video dikirim diorang latibo di Makkahnya jadi orang gilo. Ledong. Kirim di video. Aduh orang tibo di Makkah tu bunyinya pai malala saya nak tentu arah. Sasik panjang saya. Itu sebenarnya bu, dek karena persiapan moralnya tadi dari rumah ke barangke adonan salah. Contoh persiapan moral tu bu, ketika ibu kapai ke tanah suci, sabalun barangke ibu harus mensucikan diri dulu. Anan disucian bu ya, mulai dari hati awak. Hati awak sama tetangga, hati awak sama kawan-kawan awak, hati awak sama orang tua awak, hati awak sama mintu awak, hati awak sama suami awak. Bu, alai jale tu. Ini kalau pai ke Makkah itu diwarasian dulu sebab awak kapai ke tanah suci. Termasuk harato tadi ada nilai moralnya. Harato tadi awak dapat dari ma. Lain tak mengicurang. Ya nak? Lain tak hasil menjual tanah orang. Nya barang-barang mode itu tu bu nak membuat awak aneh-aneh sih di sini tu. Pitiaramnya bawa naik haji tu mangkonya bawa putar-putar sih di Makkah. Tak tentu arah je lain. Kopiti menjual tanah orang yang pakai naik haji. Tu mangko tiba di sini malala sih tak tentu arah. Itu nilai moral tu bu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan sederhana bu, bahwa semua ibadah membutuhkan materi dan kebutuhan moral. Termasuk mau sholat. Ibu mau sholat, ketika ibu mau sholat mau menutup aurat. Menutup auratnya pakai apa? Pakai mukena bu ya. Mukenanya dibeli pakai apa? Pakai tis. Ibu mau beli jilbab pakai tis. Ya kan? Ditanya dulu tisnya dari mana? Mau beli mukena, mukenanya dari mana? Pitinya balik. Ibu salat juga.
Allahu Akbar. Mu kena rancak bu. Tapi piti pambali mu kena dapat mengicu kawannya. Pak madhab Allah. Itu namanya nilai moral. Biarlah bu, duit kau sederhana awak tapi halal. Bu, biar sederhana tapi baik itu prinsip hidup. Kau nak tampil mewah-mewah tapi dari nan haram bambian. Allah karim. Bu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu namanya Dzulqa'dah, bulan persiap. Yang kedua, 10 minit lah biko tanya jawab wak. Kau ada ibu kabarnya boleh ya. Yang kedua, ada ibadah yang harus dipersiapkan secara material dan moral. Apa itu ibadahnya? Kurban. Ya kan? Kalau ibu ingin satu kurban, mau tidak mau harus ada pitihnya. Tak bisa ibu satu kurban kalau tak ada pitih. Barang kurban di tempat ibu 26, 27. Aduan 2,5. Ibu kalau ingin murah, baik kurban ibu di Kambang pesisir selatan. Ya murah, tapi ibu cari murah tadi. Kalau di Sinan kurban 2 juta ya bu. 2 juta. Iya. Kalau ibu ingin murah, baik ke Sinan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awak kurban itu harus jopitih puluh. Atau mangkonyo bu, kalau awak ada kemauan, tak ada ndak bisa kurban dia awak. Pertanyaannya ada ndak kemauan? Anda kini ditanya dong. Bako buya mengecek kita sadonya bisa kurban kalau ada kemauan. Ada rumusnya bu. Rumus pertama, kurban itu tidak setiap bulan. 1 tahun 1 kali. Itu satu. Yang kedua, dalam setahun ada berapa hari? 360 hari minimal. Anggap salah itu. Kalau misalnya kurban ditampe ibu 2.500.000, berarti 2.500.000 bagi 360 hari. Berapa? Aduh kalkulator ibu. Tak tolong ke ibu lo hitung lo. Yo, nah ini ibu ada kalkulator tuh. Jadi ibu 2.500.000 dibagi 360 hari. 69.000. 7.000. Bu, baliknya kemari. Kati awak. Ada tak kemauan? Kalau ada kemauan, tak ada awak hendak bisa kurban. Sebab mana buang awak sehari 7.000 bisa kurban. 7.000 sapiriang lontong beras biriang. Pas 7.000. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, kalau kita berbicara kurban bukan hanya untuk orang yang kaya, tapi sebenarnya kurban untuk orang yang mau atau tidak. Baik caranya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban itu ibu lai tahu artinya. Kurban apa artinya? Bagi pengertian kurban supaya ibu paham.
Kurban tu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau korban beda tak kurban dengan korban? Aku nak dua jawab kau. Bu, letak dengar kau. Beda tak kurban dengan korban? Nang kurban bahasa apa? Kurban. Nah, mau receh lo. Kurban tu bahasa Arab. Asal katanya bu koroba. Coba. Ya korobu. Kurbanan. Artinya dekat. Artinya dekat. Lai tau dekat. Amba contohkan gini bu. Bu, amba contohkan. Ibu ada nak tempat pariwisata, tempat jalan-jalan nan ibu idamkan kini go. Di mana kira-kira? Nan ibu anggap rancak. Di Sumbar. Di mana? Hah? Pandan Piu itu di mana, Bu? Teluk Pandan Piu. Nah, itu kecil. Contoh saya. Kira-kira, Bu, kalau ibu mengidamkan suatu tempat pariwisata yang rancak pokoknya, Pandan Piu atau di Mande gitu ya. Kalau ibu boleh berharap sampai pariwisata tadi, ingin ibu jauh dari rumah ibu atau ingin dakek dari rumah awak? Ingin dakek. Nah, ya kan? Contoh yang lain nih. Emak-emak nan laba cucu. Wah, siapa nan laba cucu gini kau? Oh, laba cucu sedang mah. Kamu calik dari muka lah mau dia mahasiswa sebentar lima. Kira laba cucu sedang ya. Allah. Lah, ibu-ibu nan laba cucu kok nyukan sayang je cucu tu. Ibu ingin cucuku dakek jawab tarik atau jauh? Nah, itu mana sayang ke cucu wak. Kadang-kadang dek saking sayang ke cucu, jauh mak japak hasil lupa wak. Wak berangan amak cucu wak tu. Ya kan? Sayang mana je cucu. Ingin selalu je cucu, ingin dakek selalu je cucu. Sempat berpisah cucu di Malaysia, ini di Padang. Alah Paniang selai. Gila taragak saya ke cucu tadi. Artinya apa? Awak ingin dakek. Kalau awak dakek, Bu, mangko biasanya ada kemudahan. Contoh, mau contoh ke yang lain. Ibu sadonyo majlis taklim Permata ko ada lagak surang nyodakek mana aja wali kota Padang. Misal, kalau ada agak surang dari ibu-ibu dakek je wali kota Padang, insya-Allah ibu-ibu ko ada acara beko nya telefon se Pak Wali belai. Pak Wali, kami kado majlis taklim isu kajian tiba Pak Wali isu ayo. Insya-Allah tiba. Dia dakek. Cuba awak jauh. Laba sore mana lu tentu lah tiba. Ibu minta bantuan Pak Wali. Kalau ibu dakek murah senyum lagi ya. Begitu pula ibu kalau ibu kurban. Kurban itu artinya dekat. Kalau ibu-ibu lah mendaftar satu kurban, berarti ibu-ibu secara tidak langsung sudah membuka pintu kemudahan. Itu kemudahan apa? Kemudahan rezeki. Itu makanya ibu-ibu nan ikut kurban,
insya-Allah rasakinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanda ikui ko mau cakap bu. Inyo ndak namu ikui godo, tapi pitihnya ada. Secara tidak langsung dia sedang menutup pintu kemudahan. Nah, tu mangkonya bu, kalau lai taraso di bu, nan tahu mampu ndak kan diri awak. Pitih ado ameh ado ba. Basuruh-suruhan ameh ka. Amang ngecek ke kawan dia yang mau ada pitih pi ameh ado. Itu namanya baduto wak di hadapan Allah bu. Kurban nak namo sedang handphone saya 5 juta. Bu. Ni jelas tu. Handphone 2 juta kurban tak namo. Itu orang yang dipasuli oleh Allah rasakinya biswa. Kok nyampang mudah juga rezeki bu? Bukan berarti itu Allah mempermudah rezeki. Tidak. Allah istidraj. Sengaja Allah kasih terus. Dan suatu saat harta yang kita miliki itu akan memberikan laknat kepada diri kita. Oh, itu mangkonya bu. Ikut si kurban awak lain. Daftar awak besok ditampai awak masyang-masyang. Ya bu, lain jalan tau. Nak talok ibu 2.500.000 ibu bali saya kambing surang lain. Lah bali kambing surang misalnya harago kambing ko 2.300.000 buya. Antang ke masjid itu, Pak pengurus, ku ambo satu kurban acik kambing. Boleh nya. Tak ada masalah tu dah. Kau ndak lo diterima di pengurus, dah biasa surang di rumah. Ya bu, memang sunnahnya kan orang kurban tu nyon dah biasa surang mah. Sunnahnya itu. Nyon dah biasa surang, bekonyo asiangan surang, bekonyo cancang, bekonyo bagian surang. Aturan cak banan. Tapi kan dek inilah modern kan awak pakai panitia. Boleh juga tak masalah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta yang kita pergunakan untuk ikut kurban itu tidak akan pernah hilang, dia akan abadi dan dia akan menjadi perantara rezeki ibu semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat pertanyaan tak? Tentang kurban lu. Pas jam 5. Bu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Baik. Orang yang menyaksikan kurban itu disembelih, hewan kurbannya disembelih, sebenarnya tidak ada doa secara khusus. Tapi dulu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih Ismail, kemudian diganti oleh Allah dengan domba kibas. Ketika disembelih, para malaikat melihat, menyaksikan dan mengiringi takbir yang dibaca oleh Ibrahim alaihi salam. Artinya ibu, sebenarnya disunnahkan besok katiko kamandabih kambing tu, katiko kamandabih jawi tu dipabanyak membaca takbir. Nah, pas sedang mendabi itu Allahu Akbar, Allah tetap takbir tarwih. Itu disunnahkan. Lah, paham bu? Nang kedua, tunggu lo. Ya tunggu lo sebentar. Alun selesai mau jalan naik.
Macam apa? Baik, okey. Itu nak lalu selesai kecil ambo tadi. Ya, alun selesai le dah mau menjalihan. Lah lanjut ya. Baik. Ketika orang nan mandabi itu, orang nan mandabi dah. Dia awakkanlah mewakilkan tadi. Pak Ustaz iko kelompok 7 kecik pengurus, ya kan? Namanya Tukino, Tukimin, Tukiem, Tututu sampai bawah. Ya kan? Kecik orang nak mandabi tadi. Nawaitu an azbaha hadhil udhiyata. Saya niat menyembelih hewan kurban ini dari si anu sampai 7 orang, wa ahlihim dan keluarganya. Baru si pandapi tadi membaca Rabbana taqabbal hadza minka walaka birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi nan doa ibu tadi lah diwakilkan kepada pandabi. Lai paham? Kecuali bunda dia surang tadi yo baca lah tu surang. Iyo batu doa tu. Anda salah ke ibu tu dah. Itulah batu doanya. Tapi kan dah ibu surang Nabi ya. Lah diwakilkan tadi ke tukang nan awak menyaksikan cukup membantu dengan tetap memperbanyak Lai paham? Tunan sunnahnya. Nah ketiga, lalu selesai lai. Sangat disunahkan peserta kurban menyaksikan penyembelihan. Kenapa begitu? Dulu Nabi Muhammad SAW pernah menghimbau Fatimah. Fatimah, ta'ali, kata Fatimah, kamari. Unzuri, lihatlah, kata Rasulullah. Rasulullah menunjuk kepada hewan kurban. Kata Rasulullah, Fatimah, engkau lihat ini hewan kurban yang hendak disembelih. Nanti kata Rasulullah kepada Fatimah, ketika hewan kurban ini disembelih, darahnya menetes mulai dari tetesan pertama sampai habis tetesan darah hewan kurban tadi, maka ketika itu dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi darah hewan kurban yang menetes itu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya uang yang secara materi, secara kasat mata hilang, tidak, tapi uang jadi sedekah abadi, kemudian darah hewan kurban bahkan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tidak cukup itu ibu. Kata Rasulullah, 1 bulu dari hewan kurban kita itu menghasilkan 10 kebaikan dan menghapus 10 dosa. Masya Allah. Jadi nak sia-sia ibu kalau ikut kurban. Jangan ditunggu dulu tahun besok ni. Kalau mau itu tahun besok saya boleh bayar. Bu, laikat tentu di ibu masih hidup tahun besok. Nah, lain paham? Ada pertanyaan lain? Ada dulu. Lah silakan. Okey, ada 2. Kita berkorban sejak tadi kata Bapak, darah yang mengalir dari tadi menghapus dosa kita. Apakah semua anggota keluarga seperti ini? Ya, terus udah, ibu? Korban itu ada satu keluarga tadi. Biasanya selama ini kita korban suami istri kan. Terus kita suami anak usaha sekarang istri suami tapi punya
Baik, ini pertanyaan bagus nih, Ibu. Kurban itu kalau ibu mampu per orang dalam keluarga boleh setiap orang. Ya, misalnya 7 orang dalam keluarga ibu-ibu lai bapiti, rasaki muda, usaho ado, piti ado, mangkuk boleh dan sangat dianjurkan per orang. Tapi kalau tak bisa per orang, maka 1 orang dalam 1 nasab sudah mewakili. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, dosa yang mewakili, dosa keluarganya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Bu? Dah lagi. Nah, ada, Bu? Yo. Apa, Bu? Alah. Nah, ada ibu lekang lah. Itu makanya Ibu, ada 2 pendapat terkait keluarga tadi. Kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, anaknya mampu, anaknya barasaki, kurbankan atas nama orang tuanya sudah meninggal dunia, hukumnya boleh. Iya. Kenapa? Karena Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa itu termasuk sodakotun jariyatun, sedekah jariyah. Contoh, Bu, di daftar kurban duma kelompok 1 Tukino almarhum. Ada tak? Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena dia masuk sedekah jari. Dari siapa? Dari orang yang terutama keluarganya. Sampai enggak? Sampai. Karena dia sedekah jariah. Paham enggak nih? Jadi kalau bisu ada nama dia itu, silakan, tak masalah. Begitu. Api buya, amu nak nama model tu buya, biarlah nama kami nanti duit sajalah dipakai, indah lo ba'ah. Jadi jangan baca kak lo dia itu ibu bisua. Adalah kawan batal kurban dia itu masalahnya. Mengalah dibatalan. Silakan aja daftarkan atas nama almarhum atau almarhumah. Baik, Bu, nak datang. Ulang lihat. Seumur hidup sekali. Ya. Masya Allah. Baik. Nah, Ibu. Nah, ku perlu menjalin ke Ibu Umar. Nang kurban tu, Bu, ambo kalau menjalin tadi, kurban tu artinya mendekatkan diri kepada Ibu, mendekatkan diri kepada Allah sekali saya. Nah, itu Ibu, artinya apa? Kurban itu tidak ada batasan. Sebaiknya ibu walaupun saiku jawi, walaupun saiku kambiang namanya, setiap tahun tetap ibu kurban. Nah, itu baru mantap. Aja ibu dia lah pernah kurban saiku jawi sekali saya sampai mati. Jadi namanya awak mendekatkan diri kepada Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ketika ibu masih mampu, lai barasaki, tetaplah kurban setiap tahun. Ya Bu ya. Tahu.
Nah, kalau ada rezeki. Iya, Bu. Ba? Awak kurban. Tentu boleh, bahkan tak boleh. Ibu le tahu, anak ibu tu sebenarnya diri ibu. Bako diri ibu mengalir dalam tubuh anak awak tu darah awak. Itu makanya Rasulullah mengatakan salah satu amal yang senantiasa mengalir untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, di antaranya adalah sedekahun jariyatun. Sedekah jariyah. Anak ibunya balian ibu kambing. Atau tidak usah kambing pitinya aja ke pengurus. Kok Pak Pengurus kok mandi yang mau mana ke Pak Pengurus. Lah yang mau barasaki Pak Pengurus. Kini tahun kini ambo atas nama mandi ambo, tapi mandi ambo lah meninggal. Apa pun ndak apa. Mengalir langsung palunya kalmakum. Kaibu langsung mengalir mah. Baik tu. Apa ibu sedang hidup? Sedanglah mati saya mengalir juga. Boleh lain hidup. Lebok tau. Tu mangkunyo bu para luak ko punyo anak nan saleh dan salehah. Bu, kalau anak awak saleh, kalau anak awak salehah, kok bapiti nyo pikiran awak. Ya anak bapiti panjang si saleh indah. Kalau anak awak saleh dan salehah, seindah-indahnya selesai solat, nyo doa awak. Baik tu. Ya bu. Lah meninggal awak, nyo sedekah atas nama awak. Payahnya ke masjid atau musala, nyo calik. Di kiro karpet ku lalu suah. Nyo tamui pengurus. Pak Pengurus, tu karpet ka diganti nak? Yo kecil pengurus. Biarlah ambo nama membali 2 gulung, tapi atas nama orang gaya ambo. Tu dia anak tadi saleh dan salehah. Yo kali ndak, madonya mikir awak. Sedang hidup saya kadang naknya pikir apalah lah mati. Itu mangkonya bu tugas awak seorang tu sebagai orang tua, awak harus mencetak, membentuk, menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita soleh dan salehah, supaya ketika awak lama meninggal besok yo takana nyo jawab seindah-indahnya jo doa nyo tolong awak. Ni paham bu? Dah lain? Tak ada lah. Lah bagi kipe-kipe sedom ban. Baik ibu, dan tak ada pertanyaan lain, harilah 5:30. Mungkin ibu ada kegiatan yang lain. Itu saja yang dapat ambo sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan tadi bisa ibu pahami, kemudian bisa ibu amalkan. Dan ambo doakan ibu sadonya bisa ikut kurban. Amin. Tapi tidak jadi korban. Wa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sempurnanya kajian kita, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.